Oke, selamat datang semuanya. Sekarang kita mau implementasi penggunaan API dengan menggunakan React.js dan untuk color-nya kita menggunakan Axios ya. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya nggak akan nunjukin proses instalasinya, tapi yang jelas di sini saya membuat project React-nya itu menggunakan Vite, jadi nggak pakai CRA. Dan untuk API yang mau kita calling itu adalah Random User API. Untuk URL-nya ada di deskripsi video ini. Oke, kita bisa mulai ya. Pertama-tama, kita bisa install Axios-nya dulu ya. Kita pakai command npm i axios gitu. Oke, proses instalasinya udah selesai. Sekarang kita bisa import ke project-nya, import Axios gitu ya. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya bisa tunjukin dulu gimana cara kerja si API ini. Jadi, API ini gunanya untuk memberikan kita data berupa data dummy terkait sebuah user gitu. Contohnya di sini ada gendernya female, terus ada name. Name ini sebuah objek yang dimana ada 3 properti di dalamnya, ada title, ada first name, ada last name. Kemudian ada location yang juga merupakan sebuah objek ya. Ini dibagi menjadi street, number, name, city, dan segala macamnya. Oke, selain itu juga enaknya di API ini kita disediain foto dari usernya gitu ya. Di sini ada picture, ada ukuran large, ada ukuran medium, dan ada thumbnail gitu ya. Jadi kita bisa langsung dikasih URL-nya nih untuk di calling nantinya. Oke, kalau misalnya kita refresh halaman ini, maka akan di-generate user yang berbeda gitu ya. Misalnya di sini ada Miss Amy Ma. Kalau kita refresh, usernya sekarang Mr. Sergio Serrano. Kalau kita refresh, sekarang Mr. Village Christensen. Nah, ini kalau nggak kelihatan saya zoom in dikit ya. Nah, gini. Oke, artinya API ini hanya bisa generate satu user dalam satu waktu. Itu yang perlu kita tahu. Nah, sekarang kita coba calling ya. Di sini kita tulis Axios, terus get. Get ini method ya, method yang kita pakai untuk calling ke API-nya. Seperti yang kita tahu ya, calling method ke sebuah URL itu kan ada banyak ya, ada get, ada post, ada put, patch, delete, dan lain sebagainya. Nah, sekarang karena kita mau mengambil data, kita butuh metode get. Oke. Kemudian, parameter pertamanya adalah URL-nya. Ya, URL dari API yang mau kita calling. Kita bisa bikin di sebuah variabel sini const URL. Kemudian kita masukin URL dari API yang mau kita calling. Ya. Kita paste aja. Oke. Kita masukin di sini variabel URL-nya. Nah, ketika kita menggunakan Axios, maka respons dari API-nya itu harus kita tangani menggunakan metode then. Then ini menerima sebuah parameter yaitu response. Terus function apa yang mau kita jalankan jika API-nya berhasil kita call atau berhasil kita panggil gitu ya. Contohnya sekarang kita console log dulu aja. Kita tampilin apa responsnya di console browser ya. Console log response. Gini. Nah, ini untuk mencegah error kita bikin sebuah fragmen kosong aja. Oke, kita bisa balik ke halaman web browser, kita inspect, kita masuk ke bagian console. Kita refresh. Nah, maka di sini ada sebuah respons ya. Kita expand, kita lihat lebih detail apa isinya. Di sini ada sebuah objek ya. Isinya itu ada status text, headers. Tapi yang kita butuhin di sini adalah di bagian data nih yang ini ya. Kita coba klik. Nah, di dalam data ini ada results. Coba results ini kita klik, maka muncul sebuah array ya, array yang berjumlah satu elemen. Di dalam array ini ada sebuah objek gender, ID, location, name, dan lain sebagainya. Sama persis ketika kita mengunjungi endpoint dari API ini ya. Oke, ini sebuah pertanda bagus, artinya API-nya berhasil kita calling. Sekarang tinggal kita tampilin ke halaman website kita ya. Caranya kita mungkin bisa bikin sebuah state dulu ya. Kita jangan lupa import use state from React, dan kita bikin di sini const users,
Kemudian dispatchernya set users, use state, nilai awalnya adalah array kosong aja, gitu ya. Kemudian, setelah kita mendapatkan respons dari API, kita set nilai users ini menjadi respons dari API, gitu ya. Dengan cara set users, response, data, results, gitu ya. Karena yang kita butuhin sebenarnya results-nya aja gitu. Kalau misalnya kita balik ke sini, ke konsol, di bagian data, results, nah, data yang mau kita tampilkan itu kan ada di bagian results. Sisanya nggak perlu gitu. Jadi kita cukup set nilai state users menjadi objek results. Gitu ya. Oke. Berarti sekarang nilai dari state users itu berupa respons dari API. Ya, respons dari API itu merupakan data user yang kita mau tampilin di dalam website kita. Sekarang kita coba implementasiin. Nah, kita bisa menggunakan method di dalam JavaScript yang namanya map gitu ya. Kita bikin begini. Users map. Nah, map ini adalah sebuah function yang menerima function lain sebagai parameternya. Gitu ya. Misalnya nama parameternya di sini adalah u, kemudian functionnya kita bikin return sebuah elemen. Gini. Oke. Mungkin bisa di wrap ke dalam suatu tanda kurung supaya gampang ngelihatnya gitu ya. Nah, kita coba tampilin di sini pakai tag paragraf gitu ya. U titik nama data yang mau kita tampilin. Kita lihat di sini ada name ya. Contohnya di sini kita mau nampilin nama. Berarti u titik name titik first misalnya. Oke. Kita bikin u name first. Oke, kalau udah begini kita coba balik ke halaman web browser. Oke, maka ditampilkan tuh. Tapi ini berubah-ubah terus ya. Ini berubah-ubah terus. Nah, kita harus handle behavior yang seperti ini dengan menggunakan use effect. Oke, kita import dulu use effect. Kemudian kita implementasiin di atasnya di sini. Use effect ya. Kita kirim parameternya sebuah function. Dan parameter keduanya adalah dependency dari use effect gitu ya. Mungkin teman-teman secara detailnya bisa lihat ke dokumentasi dari React.js gitu ya. Kalau di sini kita kasih parameter keduanya adalah sebuah array kosong, maka function use effect ini hanya dijalankan sekali ketika elemen dirender gitu ya. Nah, itu yang kita inginkan sebenarnya. Jadi kita akan call ke dalam API hanya satu kali. Jadi kita pindahin method get Axios-nya ke dalam use effect gitu ya. Kayak begini. Kalau kita balik ke dalam web browser, kita refresh, maka tampil hasil akhir dari user yang mau kita ambil datanya, yaitu Chester. Kalau misalnya kita tampilin nama title-nya gitu ya, u name title, dia Mr. atau Miss nih ya. Kita balik ke web browser, kita refresh, maka muncul nih Mr. Terry. Terus kita juga bisa tampilin last name-nya atau nama akhirnya u titik name titik last. Oke, kita balik ke web browser. Maka sekarang nama lengkapnya kita bisa tampilkan Mr. Flynn Walker. Gitu. Oke. Kita coba tampilin data lain deh. Contohnya kita bikin di sini elemen P ya. Kita mau tampilin data email misalnya. Kita bisa lihat di bagian konsol. Oh, belum ditampilin ya. Kita bisa console log dulu di sini. Console log response data result. Ini. Oke. Kita lihat di sini apakah ada data email? Oh, ada ya ternyata. Nama propertinya adalah email. Gitu. Jadi kita bisa mengakses data emailnya. Seperti ini. Kita balik ke web browser, maka sekarang ditampilkan nih data email dari si user yang mau kita tampilin. Oke, ini untuk satu user. Gitu. Kita berhasil nampilin satu user dari API ini. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya kita mau nampilin banyak user nih, kita nampilin banyak user menggunakan API yang sama.
Kan tadi saya udah kasih tahu ya, bahwa API ini hanya bisa generate satu user dalam satu waktu. Kalau kita refresh berkali-kali, bukannya usernya nambah, malah ya di-generate user baru gitu. Tapi kita mau implementasi banyak user di dalam website kita menggunakan API yang sama. Nah, itu tetap possible atau tetap mungkin untuk dilakukan. Kita tinggal ngakalin aja pakai state di dalam React.js. Oke, kita coba print user lain. Mungkin kita di sini bisa bikin garis ya, garis horizontal gitu untuk misahin data antara satu user dengan user yang lainnya gitu ya. Kita bikin di sini tag HR ya, HR di dalam HTML gini. Nah, maka dibikin sebuah garis gitu ya. Jadi gini alurnya. Ketika kita berhasil call ke dalam API, datanya dimasukin ke dalam state. Ketika kita calling lagi, maka data yang baru itu akan di-concat dengan data yang ada di dalam state yang lama. Jadi array-nya itu expanding gitu. Datanya nggak saling menimpa satu sama lain. Kalau sekarang, logika yang kita terapin itu menimpa satu sama lain. Nah, ini harus kita perbaikin. Nah, kita bisa bikin sebuah function nih. Supaya lebih enak gitu ya. Kita bikin mungkin namanya add user. Nah, ini saya pakai notasi ES6 ya, karena udah terbiasa aja. Sekarang kita bisa mulai implementasiin. Calling Axios-nya kita pindahin ke function ini, ke function add user. Oke. Terus ini kita hapus untuk implementasinya. Oh, kalau untuk konsolnya kita nggak perlu hapus ya, karena masih di tahap debug, jadi membantu kita. Sekarang kita bikin begini, set users, ya. Nilai awal dari state users di-concat dengan response data results, gitu. Ini teman-teman harus notice bahwa saya di sini pakai function concat. Concat itu artinya menggabungkan gitu ya. Jadi misalnya kita call ke API, terus ada data user namanya Andi gitu. Nah, data Andi tersebut masuk ke dalam state. Terus kalau kita calling API lagi, dapat data Anton. Nah, data si Anton nggak akan menimpa data si Andi. Karena sekarang kita menggunakan metode concat. Yang justru terjadi adalah datanya jadi makin lebar. Jadi isi state kita itu ada dua, Andi dan Anton. Gitu. Nah, sekarang kita bisa coba. Di use effect ini kita call functionnya add user. Gitu ya. Add user. Dan kita bikin sebuah button deh. Ya, kita bikin sebuah button di sini. Button untuk menambahkan user. Add new user. Gitu. Yang kalau diklik, on click, dia akan menjalankan ini. Function add user. Add user. Oke, gitu aja ya. Sekarang kita coba masuk ke halaman websitenya. Nah, sebelum kita klik add new user, dia udah menampilkan satu gitu ya. Karena itu kinerja dari use effect. Oke, kalau kita klik tombolnya, nah maka sekarang usernya bertambah gitu. Mr. Ralph Thomas. Kalau di sebelumnya ini nggak bisa terjadi, justru data Miss Amanda ini akan ketimpa sama data Mr. Thomas. Tapi karena sekarang kita udah akalin menggunakan metode concat, kita bisa mendapatkan lebih dari satu user. Gitu. Kalau misalnya kita klik sekali lagi, maka nambah lagi. Nah, ini untuk pemanis, coba kita bikin gambar ya, kita bikin foto dari usernya. Kita bikin tag image gitu. Terus untuk src-nya kita ubah jadi u titik apa tuh tadi namanya, kita lihat aja ke dalam konsol. Nama propertinya adalah picture, di dalamnya ada large atau medium. Kita pakai yang medium aja ya biar gak kegedean. Jadi u picture medium gitu. Untuk outnya sebenarnya gak penting-penting banget, tapi disarankan untuk kita bikin, kita pakai namanya aja, you name first gitu. Jadi pakai nama pertamanya. Oke, kalau udah begini kita bisa masuk ke web browser, kita coba refresh ya. Oke, muncul nih, tapi rada jelek ya. Dia munculnya di sini. Coba kita perbaikin dikit aja. Kita bikin break di sini ya, tag br supaya dia ke bawah gitu ya. Kita coba refresh. Oke, maka sekarang dia udah ada di bawahnya ini. Kalau kita add new user,
Oke, maka bertambah lagi satu user beserta fotonya. Kalau kita tambahin lagi, maka bertambah lagi data usernya. Seperti itu, teman-teman. Jadi ini cukup simple ya implementasinya. Berguna banget untuk kita mau generate sebuah data random, data user di website kita, menggunakan API ini. Apalagi API ini gratis, jadi kita cukup implementasi aja. Semoga video ini bisa membantu bagi para pemula yang mau mengerti tentang API dengan React.js dan Axios. Terima kasih.